Member yang keempat, kita mau bahas Jung Ho Suk alias J-Hope. J-Hope ini kalau di grup BTS itu dia juga rapper dan dia juga songwriter dan dia juga somehow jadi produser untuk lagu-lagu di BTS. Nah, si J-Hope ini adalah salah satu anggota paling cheerful. Kalau menurut aku dia bener-bener ekstrovert banget sih, kelihatan banget dia kayaknya kalau di depan kamera gitu dia nggak pernah sedih gitu, kayak tipenya yang periang. Dia itu bener-bener yang icebreaker gitu dia kalau di dalam grupnya dia tuh kayak tipe cheerful banget, kerjanya ketawa hahaha, dan dia yang paling sayang dengan Hyung dan makne-maknenya ya, karena dia salah satu yang tua juga hitungannya di tengah gitu. Ini aku suka dari seorang J-Hope adalah dia banyak banget bikin lagu-lagu yang bagus juga. Dia juga sangat bertalenta gitu ya. J-Hope ini paling terkenal dengan I am your hope. Dia sering banget ngomong kayak gitu ya. Karena mungkin namanya dia kalau diartiin ke bahasa Inggris itu ya itu hope gitu ya. Jadi dia dipanggilnya J-Hope. Nah, untuk si J-Hope sendiri aku sangat suka karakternya dia. Selain dia jago nge-rap ya, itu yang aku bilang tadi. Dia itu sangat helpful gitu. Dia bener-bener caring banget sama keluarganya dia di BTS, mereka bertujuh ini. Dia tuh sangat sayang ke anggota-anggota yang lain berenam gitu. Jadi menurut aku dia salah satu center point sih gitu. Dia juga salah satu orang yang bikin anggota grup-grup BTS yang lain kalau lagi ngedown dia yang menyemangati gitu. Dia yang suka kayak ayo dong kita bisa gitu. Itu seorang J-Hope gitu. Dia tipe yang kayak kita nggak boleh putus asa, kita bisa gitu. Jadi kalau aku juga nonton beberapa seri dia di In The Soup dan di Run BTS, dia itu gimana ya aku ngomongnya, pokoknya dia lucu deh, menurut aku dia orangnya seru gitu. Dan bahkan seorang Jin kalau ngelawak aja kayaknya dia ya lucu gitu kalau seorang J-Hope gitu. Nah, terus juga J-Hope ini dia ini punya seorang kakaknya juga terkenal. Jadi kakaknya ini YouTuber dan dia juga punya resto dan dia juga punya kayak online fashion sendiri, punya jualan baju gitu. J-Hope ini anak yang disayang banget sama orang tuanya gitu. Aku sempat lihat salah satu video dia waktu zaman dulu papanya ngucapin happy birthday ke J-Hope, itu sampai aku sendiri nangis karena di videonya itu bapaknya bilang gitu, kamu harus sehat terus gitu, pokoknya panjang umur, harus fokus, kamu harus sukses gitu, dan kamu harus bisa mendukung keluarga kamu di BTS gitu. Dan aku ya kayak gila, keluarganya sangat mendukung J-Hope di BTS hingga sampai saat ini gitu ya. Nah, J-Hope-nya sendiri juga bikin banyak banget lagu-lagu yang ngehits dan juga ngebahas mengenai self love, bahas mengenai kayak anxiety, bahas mengenai depresi gitu ya. Dia sama seperti Suga ya. Jadi apa yang mereka bahas topiknya ini nggak jauh beda dari self love gitu, bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri gitu. Waktu awal-awal gabung itu BTS itu banyak banget yang ngucilin gitu, kayak J-Hope gitu juga banyak yang bilang dia muka lu mah operasi plastik gitu, suara lu mah jelek gitu. Padahal apa ya, kalau menurut aku plus minus ya, semua orang pasti ada kurang atau enggaknya gitu. Nah, J-Hope itu kasih lihat ke kita semua bahwa ya nggak harus kayak gitu, kita harus tetap happy, kita harus tetap semangat gitu, bahwa orang-orang di dekat kita itu sangat mensupport kita gitu. Jadi jangan lihat para haters yang nggak suka sama kita gitu. Jadi aku lihat J-Hope ini benar-benar salah satu orang yang energik ya, dia energik banget. Dan dia adalah salah satu leader dancer ya. Jadi kalau di BTS ini dia yang paling jago ngedance, karena dia ini berawal dari kayak street dance gitu loh zaman dulu. B-boy kalau zaman dulu aku nggak salah. Dia itu jadi ditarik sama si PD Hyuk ya. Itu sebagai anggota BTS itu berawal karena dia jago ngedance gitu. Dan sebenarnya awalnya kalau aku nggak salah dia ini sebenarnya harusnya di vokalis, tapi karena V, nanti aku akan jelasin mengenai si V, ada anggota lain yang namanya V, dia juga mau jadi vokalis gitu. Akhirnya J-Hope mundur, J-Hope ngalah, J-Hope jadi rapper gitu. Dan dia nggak kalah kerennya guys. Kalian bisa tonton beberapa video-video mereka gitu ya. J-Hope sendiri juga punya beberapa lagu mixtape yang dia rekam sendiri, dia produksi sendiri, dan sama seperti RM juga bisa didengar di daring online di mana-mana yang didapetin secara gratis. Nah, itu J-Hope. Untuk J-Hope sendiri aku selalu suka tagline-nya dia sih, I am your hope. Oke, untuk anggota BTS yang kelima, kita akan bahas seorang Park Jimin alias Jimin. Aku inget banget waktu kemarin di konser Maps of the Soul yang mereka baru lakuin kemarin secara online.
Itu dia sempat nari ya, aduh dia keren banget gitu. Jadi karena Jimin ini sebenarnya dia berawal dari seorang contemporary dancer. Jadi dulunya itu dia bukan penyanyi, bukan juga kayak b-boy, tapi dia contemporary dancer gitu, yang kalau kalian bisa searching di YouTube ya, yang narinya begini-begini, hap hap gitu, yang aduh kalau aku lihat sih itu butuh ekstra badan yang kayak fleksibel banget untuk nari dance kayak gitu. Nah, Jimin itu juga salah satu anggota yang menurut aku suka banget ngelucu. Dia sumpah dia untuk aku akui dia lucu banget. Gitu, somehow kalau dia bisa jadi icebreaker juga di tengah-tengahnya grup kalau lagi pada boring gitu ya. Kalau kalian nonton In The Soup, dia ada aja kelakuannya dan bisa aja gitu kelakuannya. Nah, selain itu, Jimin juga punya suara yang unik banget. Kalau kalian sering nonton BTS ya, kalian boleh coba denger beberapa lagunya dia. Salah satu lagu yang dinyanyiin sendiri itu judulnya Filter. Kalian bisa denger, itu suara dia benar-benar unik. Dan menurut aku Jimin adalah salah satu vokalis yang suaranya, gimana ya? Pokoknya unik dan berbeda. Nah, si Jimin ini punya teman seumuran sama si V. Nah, aku akan bahas V abis ini. Nah, Jimin sama V ini termasuk teman dekat karena mereka teman seumuran. Mereka sama-sama Shobabi. Jadi mereka ini sangat dekat gitu ya. Jimin sama V dulu juga kayak mungkin berasa di Korea itu kan kalau misalkan kita seumuran, mereka kayak lebih nyaman gitu. Jadi mereka akan lebih sering ngobrol bareng, lebih sering diskusi bareng gitu. Nah, Jimin ini seumuran sama si V. Oke, untuk anggota BTS yang keenam itu adalah V. V, nama aslinya itu, sebentar, aku harus nyetek dulu. Nama aslinya itu Kim Taehyung. Oke. Nah, si V ini adalah salah satu anggota yang menurut aku kalau dari segi visual, dia salah satu yang paling tampan, guys. Nggak bohong. V ini tampan dan mempunyai karakter suara yang sangat-sangat deep. Jadi kalau kalian pernah dengar lagu BTS yang suaranya kayak gitu, itu adalah si V. Oke, karena si V punya karakter voice yang lucu banget menurut aku. Gak semua orang bisa nyanyi seperti dia dan sangat-sangat unik gitu. Kalau buat aku tone suara dia sangat masuk di BTS gitu ya. Dan buat aku sendiri, V salah satu orang yang tampan karena aku juga salah satu fansnya si Taehyung. Dia juga termasuk orang yang usil banget, termasuk yang usil karena dia suka banget ngejailin anggota-anggota yang lain gitu ya. Nah, si V ini punya visual yang oke. Dia suka pakai dia suka fotografi, seingat aku dia sangat suka fotografi. Terus menurut aku juga untuk tipikal karakternya dia itu dia orangnya sangat lugas gitu. Dia kalau mau ngomong, dia tipikal yang oke, gue langsung ngomong aja, suka-suka enggak gitu. Dia juga suka agak nyinyir orangnya, dia pokoknya orangnya lucu banget gitu. Terus yang aku seneng, dia selain itu dia juga jago buat lagu juga. Dia juga suka nulis lirik-lirik lagu. Dan kalau kalian tahu di album terbaru mereka yang B, itu dia bikin satu lagu Blue and Grey yang terkenal banget, bahkan masuk juga ke 100 top Billboard. Jadi lagu itu kata dia benar-benar dia menginspirasi dari dia sendiri, apa yang dia alamin gitu, apa yang terjadi dalam hidupnya dia, Blue and Grey. Dan itu juga salah satu track yang aku suka di dalam albumnya B gitu. Itu suara V, si ganteng yang jago bikin lagu dan usil. Nah, si Taehyung sendiri juga pernah main di salah satu drama judulnya Hwarang. Kalau kalian pernah nonton, Hwarang itu kisah di Korea zaman dulu gitu ya. Zaman dulu gitu. Jadi ceritanya dia bersama dia ada main bersama aktor-aktor lain juga. Jadi ceritanya itu si cewek dengan beberapa cowok yang ganteng-ganteng dan salah satunya V. Nah, di anggota BTS sendiri yang memang tampil selain sebagai penyanyi dan mencoba di dunia aktor itu cuman V. Jadi V sempat main di film Hwarang dan film Hwarang tuh bagus, kalian boleh coba nonton. Jujur aku udah lupa karena aku nonton udah lama banget. Pokoknya di situ juga ada Park Seo Joon yang main gitu ya, ada juga anggota EXO. Anggota EXO, betul. Ya, jadi kalian boleh coba nanti nonton karena menurut aku dramanya lucu, menarik dan ringan gitu. Jadi satu cewek dikelilingin dengan cowok-cowok ganteng gitu deh. Pokoknya filmnya bagus, kalian boleh coba nonton. Nah, untuk BTS ke-7 ini adalah biasnya aku. Kalau kata orang, aku ini mencintai BTS itu bertujuh, itu namanya OT7. Kalau aku pribadi, jujur, aku lebih mencintai si
member terakhir alias si Golden Maknae yang namanya John Jungkook alias JK. Aduh, kalau aku bahas Jungkook kayaknya bisa nggak habis-habis. Tapi nggak boleh kayak gitu. Jadi aku benar-benar harus adil ke member yang lain. Tapi tetap ARMY aku mencintai ketujuh-tujuhnya, karena kalau bukan tujuh bukan BTS namanya. Betul apa betul? Oke, kita bahas soal JK. JK adalah anggota termuda alias si Golden Maknae alias dedek tersayangnya di anggota BTS. Mereka berenam ini sangat mencintai dan menyayangi si Jungkook. Kenapa? Karena Jungkook itu waktu masuk menjadi anggota BTS tuh umur dia masih belasan banget. Kalau aku nggak salah umur dia baru 15 tahun. Gitu. Jadi dia secara nggak langsung hampir separuh hidupnya dia itu bersama hyung-hyungnya dia atau kakak-kakaknya dia di anggota BTS gitu ya. Dia ini benar-benar anggota paling kecil. Dia ini adalah main vokalis ya, jadi dia vokalis utama. Jadi kalau kalian bisa lihat di setiap penampilan BTS, Jungkook always in the center karena dia adalah senternya. Dan menurut aku sendiri Jungkook itu ganteng banget, benar-benar ganteng. Dia punya tai lalat di bawah bibirnya dia, asik. Itu benar-benar yang membuat aku, waduh, dia itu menarik banget ya. Dia ini padahal anaknya introvert. Jadi kalau kalian tahu, dia ini karakternya sebagai introvert, cuman karena dia dekat dengan Hyungnya, dia berkembang menjadi seorang sosok cowok yang manly banget. Dan dia benar-benar kalau kalian nonton di beberapa variety show-nya mereka, Jungkook ini sangat menyayangi Hyungnya dia. Bahkan pernah salah satu interview dia bilang, lebih baik gue yang capek, lebih baik gue yang sakit dibanding Hyungnya dia. Dia bahkan lebih rela nangis di pojokan sendiri daripada dia ngeliat Hyungnya tuh nangis atau menderita. Itu buat aku yang, aduh, dia ini paling kecil tapi dia paling pengertian dan paling sayang sama kakak-kakaknya gitu. Dan menurut aku momen yang paling bikin aku terenyuh itu waktu Jungkook sempat yang dia cedera gitu ya, kakinya sempat dijahit gitu di bawah kaki karena waktu lagi show dia sempat jatuh. Jadi dia lagi tour dan dia nggak bisa ngedance gitu, dia sedih banget. Dan semua Hyungnya bilang nggak apa-apa, siapa juga mau jatuh gitu, it's okay, ayo cheer up gitu. Dan Jungkook yang iya Hyung iya, dan dia kayak dia terharu sendiri gitu. Nah, si Jungkook ini anak paling kecil di grup BTS. Dia ini Shokepo, dan dia itu lahir 1 September 1997. Jadi dia itu bintangnya Virgo, guys. Kenapa aku tahu banget? Karena aku bener-bener biasa sama dia gitu. Aku hampir setiap hari melihat seorang Jungkook di YouTube, di Twitter, di IG, dan di mana-mana gitu ya. Duh, kalau gue lagi hamil mungkin anak gue mirip dia kali ya, karena gue tiap hari ngeliat dia. But buat aku satu hal sih, Jungkook itu suaranya bagus banget. Dia sangat energik. Dan yang aku tahu karena dia berkembang besar bersama Hyungnya, dia yang dari dulu tinggal satu apartemen sampai sekarang mereka per personil punya satu apartemen masing-masing. Benar-benar mereka tuh hebat banget, dan mereka punya apartemen di mana mereka ngumpul setiap ada acara. Jadi mereka punya apartemen yang memang mereka tinggalin bertujuh di luar dari mereka punya apartemen masing-masing. Nah, si Jungkook ini sering banget gitu kayak, ayo Hyung gitu, kita ngumpul yuk gitu, ayo Hyung kita minum bareng yuk gitu. Dia bener-bener sayang banget sama Hyungnya gitu, terutama si Jin sih, karena Jin bener-bener kayak taking care dia dari dulu, dan dia lebih dekat sama Jin. Setahu aku ya, nih kalau aku nggak salah ya, ARMY atau para ARMY baru gitu. Jadi dia lumayan dekat sama Jin. Dan karena dulu juga waktu dia pertama datang dari Busan, dia ini orang Busan, dia itu tinggal sama Jin gitu. Jadi Jin yang benar-benar dekat sama dia dari dia benar-benar awal datang, dia tinggalnya sama Jin. Nah, Jungkook sendiri ini main vokalis, dan dia punya beberapa lagu yang dia tampil sendiri. Ada Euphoria, ada My Time juga. Aduh, dan dia suka banget cover lagu-lagu bahasa Inggris yang menurut aku wah gila banget gitu. Dan yang terakhir adalah yang paling nge-boom, itu adalah mereka feat Jason Derulo. Ya, pokoknya itulah. Dan itu juga masuk top 10 Billboard 100 gitu. Itu keren banget lagunya, dan salah satu yang nyanyiin lagu yang suaranya paling banyak adalah lagu suara si Jungkook gitu. Dan aku suka banget lagu itu. Dan untuk aku sendiri, favorit aku tuh Euphoria dan My Time. Kalau kalian back, aku bahas lagi mengenai konser online terbesarnya mereka yang kemarin, MOTS, Map of the Soul. Itu bener-bener dia pas tampil My Time itu bagus banget ya. Jungkook bener-bener kayak gue sampai jauh drop gitu, kayak gila, itu keren banget. Dan menurut aku Jungkook salah satu orang yang mau berkembang. Jadi dia sempat cerita dulu itu dia introvert banget, dia itu jarang banget mau ngobrol sama orang. Tapi semenjak dia masuk ke dalam BTS, dia tinggal bareng Hyungnya, dia hidup bareng kakak-kakaknya ini,
kakak-kakak Hyungnya udah dia anggap seperti kakak sendiri ya. Jadi dia tuh kayak belajar terus memacu diri dia agar dia lebih hebat gitu. Dia merasa kayak gue harus lebih jago lagi, gue harus lebih jago lagi, gue harus jago ngedance, gue harus jago nyanyi gitu. Gue harus melakukan semuanya biar gue bisa mengcover Hyung gue, dan gue harus melakukan yang terbaik buat Hyung gue gitu. Jadi itu bener-bener kayak deket banget sama anggota member yang lain. Jadi dia sayang banget sama anggota member yang lain, udah seperti keluarga dia sendiri gitu. Karena menurut dia Hyungnya ini yang ngegedein dia. Dia ini bener-bener di umur yang waktu itu butuh jati diri. Kalian tau lah ya, umur belasan, dimana dia harus tiba-tiba sendiri keluar dari rumah, nggak bareng sama orang tuanya, dan dia cuma bisa tinggal sama si mereka berenam yang lainnya. Dan mereka berenam bener-bener ngurus dia dengan baik sampai akhirnya sekarang seorang Jungkook yang udah makin ganteng ya, makin pinter nyanyi, makin pinter ngedance. Nah, Jungkook ini terkenal akhir-akhir ini karena dia punya tato yang baru dia bikin ya, dan tatonya itu bikin ARMY makin cinta sama dia, karena di jarinya ini dia tulis V ya, bentuk V kebalik, terus ada R, M, dan Y. Nah, di sini dia juga ada huruf J. Aku jelasin ya. Ini V secara kebalik, A secara kebalik ini kalau dibaca kan V. V itu melambangkan dia mau bahas si Kim Taehyung, V. Lalu RM itu kan si Namjoon ya, nama kerennya Namjoon, rap monster. Itu adalah panggilan kesayangannya si JK Jungkook buat si RM. Terus yang terakhir ada Y itu kan Yoongi ya, si Min Yoongi alias si Suga. Nah, J ini bisa untuk Jimin, Jungkooknya dia sendiri, dan Jin. Oke, ini keren banget, dan kalau digabungin jadi ARMY guys. Itu adalah nama fandomnya dia. Dan Jungkook itu sangat mencintai ARMY. Enggak sih, tujuh-tujuhnya sangat mencintai ARMY gitu. Mereka membuktikan ke ARMY bahwa karena supportnya ARMY sekarang, mereka bisa menjadi seperti sekarang. Jadi mereka pengen balikin cintanya mereka untuk ARMY, bahwa mereka pengen bikin lagu yang lebih hebat. Mereka bikin ARMY bangga bahwa mereka sekarang bisa menjadi legend. Mereka benar-benar legend guys. Nanti aku akan bahas di part 2 kenapa seorang BTS, bukan seorang, oke, satu grup besar ini bisa dibilang sebagai legend. Apa aja sih yang mereka udah dapetin, apa aja award-award yang mereka udah dapetin, dan apa aja album yang udah bikin mereka besar seperti sekarang, dan apa yang membuat mereka bisa ada di titik ini sampai mereka masuk ke nominasi Grammy. Wow, itu benar-benar luar biasa. Jadi kalau kalian sempat ngikutin ya, mereka akhirnya masuk ke nominasi pop grup duo untuk kategori di Grammy guys. Grammy adalah itu pencapaian tertinggi untuk seorang artis atau seorang aktor atau seorang idol gitu ya, dan mereka adalah satu-satunya ya, aku berani bilang ya, satu-satunya idol Korea atau idol perwakilan K-pop yang bisa muncul di Grammy, dan itu sangat membanggakan aku sebagai ARMY dan mungkin orang-orang lain yang udah lama mencintai BTS gitu. Nah, ini selingan aja yang aku pengen bahas mengenai BTS. Jadi part pertama ini aku bahas mengenai 7 member mereka, dan mungkin kalau ada kurang atau ada lebihnya nanti kita akan bahas lagi. Itu aja sih guys mengenai Jungkook. Itu aja hari ini. Video ini di like dan jangan lupa subscribe aku. Dan please banget untuk kalian para ARMY, kalau emang aku ada salah-salah ngomong, kalian boleh bahas di komen. Tapi jangan marah-marah ya sama aku ya, karena aku juga ARMY baru. Dan aku benar-benar mencintai BTS, tak kurang tak lebih, walaupun aku lebih cintanya ke Jungkook. Boleh ya, cinta itu lebihnya ke salah satu seorang. Tapi dari 7-7 ini aku tetap dukung BTS, karena kalau nggak bertuju, nggak BTS guys. Oke? Bye-bye!